Cuma saya itu orangnya nggak suka ribet. Hmm. Ya apa? Nggak mau diikat oleh komunitas itu Oh, nggih sendiri. nggih nggih, leres. Komunitas sih nggak saya nggak mau diikat oleh komunitas itu sendiri. Ciro ludeng pat mau nglinding, pring petung rako bergaring. Moncrot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel anak kampung GSM Moncrot. Bengi iki aku lagi ana ning anu lur. Bareng dulur kita ya. Dulur tua lah. Niki kula manggil jenengan Om napa Bang niki? Ecane. Sak siri wis. Sak penake wis. Oh, ngoten. Nggih, kita sambut niki Om Jainal Abidin. Pripun kabar Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Niki kula mriki sing sepindah pengen silaturahim teng jenengan kalih napa nggih? Ngobrol-ngobrol santai lah. Iya. Niki nganu Om, napa lak ngarani kula sakderenge ngapunten niki mboten saged krama alus nggih. Nggih. Niki jenengan niku aslinya pundi to Om? Aslinya ya Banyuwangi. Asli Banyuwangi nggih. Asli Banyuwangi. Soale napa nggih? Dari segi mimik raut muka itu kayak orang luar Banyuwangi ngoten lho. Ya Kados cuma keturunan Jawa Kulon asli. Oh, Jawa Kileng. Aslinya ya dari Blitar. Blitar. Nah, Dari Blitar, Bro. Om Jai. cuma kan lama di Banyuwangi. Oh, ngoten. Lahir di Banyuwangi. Lahir di Banyuwangi. Cuma Ngan Om. Niki jenengan alamate tepate teng pundi to Om? RT 1 RW 1 Gembolo Purwodadi Kecamatan Gambiran. Oh, Banyuwangi. Banyuwangi. Kita nono Jawa Timur Oh, tak ben tambahin. komplit. Indonesia Iya Raya. bener. Bane tambah komplit. Iki wis komplit wisan karo Om Jai. Lak pengen sambang-sambang monggo sambang. Niki kan Om, kula mriki niki penasaran nggih. Ket Nggih. kula awal napa? Kenal jenengan. Awal kula semerem jenengan. Niku kula tasik penasaran kalih niku. Gambarane jenengan niku kok dominan nggih. Menurut kula pribadi dominan teng suatu tokoh pewayangan entah niku napa tokoh napa nggih lak ngarani simbol Iya. biasa kan ngoten kebanyakan orang niku napa gambar kan enten filosofi nah setunggal mawon niki kok enten gambar napa Hanuman niku filosofine napa to Hanuman itu adalah tokoh pewayangan yang ada di Indonesia, itu melambangkan orang yang berhati bersih istilahnya. Hanuman kan identik dengan putih, melambangkan jiwanya yang bersih. Dan dia adalah tokoh wayang yang nggak takut istilahnya. Bila dia merasa benar itu nggak takut. Bila yang dibela itu kebenaran, dia juga nggak takut. Cuma garis besarnya Hanuman itu ada tokoh wayang yang sakti mandraguna. Tokohnya itu. Dan dia karakter orangnya jujur. Karakter orangnya itu jujur. Dan juga tidak takut dengan siapapun selama dia benar. Karena dia punya hati yang bersih, jiwa yang bersih. Makanya lambangnya kan putih. Si kethek putih bro nah jarene lagu-lagu kan Hanuman si kethek putih Hanuman si kethek putih nah iku mau filosofine teko Om Jai ya menggambarkan seseorang yang berhati bersih berperilaku baik
selama Jujur. jujur juga selama kebenaran masih dibela ngono. Nggih Om nggih. Iya, Kurang kurang lebih lebihnya seperti itu. seperti Entah soalnya nanti ada yang apa ya, ada yang lebih ahli lagi menjelaskan tentang tokoh pewayangan. Ini hanya sekilas global aja pada umumnya. pada umumnya Seperti itu. iki mau kan Hanuman ya tuh Bro. Soalnya niki lek mboten kelintu lho Om. Kula Ya. nate semerep karyane jenengan niku enten sapa Mahakali. Ya, Terus napa malih niku gambar wayang niku napa namanya? Semar, Semar. Setunggale Kumojoyo, Kumojoyo. Kamajaya kalau bahasa Indonesianya. Nah, Kalau iki bahasa Jawa nih Kumojoyo. Kumojoyo. Ki rada penasaran ya to. Kumojoyo. Niki kan kula tasik generasi muda kan awam tuh Om. Iya, Ngoten-ngoten niku. Saya juga awam ya. Merendah Bro, merendah Bro. Lah niku Kumojoyo niku tokoh sing pripun to Om? Kumojoyo setahu saya, ini setahu saya. Nggih. Kalau ada kekurangan atau kekeliruan ya nanti ahlinya mohon diperjelas lagi. Ini sepengetahuan saya. Bila ada salah atau kurang gimana, mohon maaf. Nggih. Untuk pecinta-pecinta tokoh pewayangan. Kalau sepengetahuan saya Kumojaya atau bahasa Indonesia Kamajaya itu adalah seorang dewa yang sakti juga dan berparas sangat tampan. Sangat tampan. Berparas sangat tampan sekali. Mm-mm. Di dunia kayangan. Oh, dunia kayangan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Niku maksudnya sangat tampan ini kan dalam Tampan paras wajahnya. paras wajah. Juga orangnya itu juga baik, sakti, juga jujur. Dan itu istilahnya apa ya, kalau di dunia pewayangan itu yang paling tampan sekali, sehingga ketampanannya itu sebagian diberikan ke Arjuna. Oh, malahan. Iya, sebagian diberikan ke Ramayana. Kurang lebihnya seperti itu. Muka-muka sebagian ketampanannya. Muka-muka aku Dan ketemplaan. juga dia mempunyai istri yang namanya Kumokanti kalau nggak salah. Itu juga cantiknya juga luar biasa. Oh, kula nate semerep nih. Kalau dikait-kaitkan dengan tokoh dunia Islam itu ya seperti kurang lebihnya seperti kayak Nabi Yusuf. Sing Kumajaya niku wau. Iya, Kumajaya. Oh. Kumo Bro. Gambar sing wayang guys. Kayak iki wayang Kumojoyo nek Jawane. Kumojoyo. Nek Indonesia nih yang model ram-ramanya kayak ala MGP ya. Oh. Ala MGP cuma saya tambahin sedikit lah. Enggak seperti MGP persis, cuma ala MGP. Ala MGP sedikit modifikasi lah. Betul, sedikit dimodifikasi. Kan bebas toh Bro, jenenge semua orang itu bebas berkarya. Bebas untuk mengadopsi karya orang lain itu boleh-boleh saja. Terus kita juga perlu mengaplikasikan dengan gaya kita sendiri. Bener itu. Toh yang kita adopsi itu juga merasa bangga karyanya diadopsi orang lain. Sama juga kita menjunjung karya orang lain. Iya bener. Kuwi Bro. Karyane Om Jai sing gambar wayang kuwi mau teko MGP Mas Alvin cuma sedikit dimodifikasi. Ya. Bene ada sentuhan-sentuhan kecil. Ada sentuhan rada poles-polesan sithik ngono lho. Itu aja speknya spek badai itu. Kemarin waktu saya naikkan di Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, senar nomor 0 aja itu putus. Putus ya. Nomor 0 pet.
pedot bre pedot dot wah iki Sama spek badai. kakunya kaya apa to Om? Terus yes, apa ya? Ya ya orang-orang bilang ya kaku. Yes. Lah nggih nomor 0 pedot ya bre aku wah nomor 0 gede lho sak wah sak mu Jangan coba-coba. Nah, monggo 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 silakan. ngopi sik Terus sekalian dimakan. nggih niku kan napa kembali teng Kumajaya niku wau napa wonten malih keinginan jenengan pengen gambar motif pewayangan selain Kumajaya niku Ada banyak di pikiran-pikiran saya tuh untuk mengaplikasikan dunia-dunia seni budaya yang ada di Nusantara itu banyak. Cuma kadang kalau saya buat lagi sampai numpuk-numpuk di rumah bingung naruhnya. Sebenarnya itu keinginan maunya mengadopsi seni budaya di luar daerah, bahkan ingin mengadopsi ala Sumatera, ala Madura, Sunda, pengen ngadopsi cuma dikasih sentuhan-sentuhan modernisasi di aplikasi biar kita itu hidup di zaman yang modern. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman ya tertinggal. Jadi karya klasik digabung dengan ditambah polesan modernisasi, insya Allah dunia seni budaya dunia layangan khususnya itu akan menjadi gebrakan-gebrakan baru sebenarnya. Gebrakan baru. Syukur-syukur niku napa nggih saged dados nih festival tahunan. Nah, ya bisa juga. Agenda insya Allah ya juga rencana mau wacana aja ini. Wacana juga seperti itu. Inginnya itu Banyuwangi itu sendiri punya agenda tahunan khususnya dunia layangan. Jadi kami harap untuk teman-teman semua yang ada di Banyuwangi khususnya dan di luar Banyuwangi, baik itu Situbondo, Bondowoso maupun Jember, entah itu dari Malang, Tulungagung, kalau bisa ya banyak-banyaklah berkreasi, banyak berkreasi mengangkat seni-seni budaya yang ada di daerah masing-masing untuk saling bersaing antar daerah, tapi persaingan yang positif. Persaingan positif. Insya Allah seni budaya yang ada di daerah masing-masing bisa terangkat tergantung kreativitas individu masing-masing maupun tim maupun daerah. Harapan kami seperti itu. Bener bro. Jadi apa ya? Dhewe iki perlu menjunjung tinggi seni budaya daerah melalui sembarang wis diaplikasikan boh iku gambar, entah itu bentuk ning layangan ku lho bro, niku bebas supaya ning daerah masing-masing ku terangkat, bisa terangkat dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri untuk daerah masing-masing apabila kita mau mengangkat dunia-dunia seni budaya dengan diaplikasikan modernisasi, insya Allah ya akan maju daerah itu dan tidak menutup kemungkinan akan dilirik oleh dunia luar. Makanya kami harap untuk pelayang-pelayang yang ada di Banyuwangi maupun luar Banyuwangi, baik itu daerah masing-masing daerah, saya harap untuk selalu rukun. Kita jangan disibukkan dengan hal-hal yang kecil. Justru kita harus memicu adrenalin kita masing-masing, baik individu maupun tim, untuk memajukan daerahnya masing-masing. Jadi kita harus
bersama-sama, bahu membahu untuk memajukan daerahnya masing-masing. Jangan disibukkan dengan urusan-urusan yang kecil, bro. yang membuat persengketaan atau gimana itu. Kami harap buang semuanya itu. Jangan sampai. Ya. Kita harus saling bahu membahu untuk memajukan daerahnya masing-masing. Harapan kami seperti itu. Iya bro. Jadi ojo sampai lah suatu tim atau suatu karya kamu ternodai oleh pertikaian-pertikaian yang sepele. Jadi aduh kudu saling nyengkuyung bareng, bahu membahu untuk memajukan daerah masing-masing dengan kreativitas itu. Iya, masuk bro. Ki mau pesen Jai masuk bro. Terus niki kan jenengan proses dalam suatu karya itu butuh berapa lama Itu biasanya tergantung mood. Tapi kalau pribadi saya sendiri, kalau sudah bekerja itu maunya ya cepat, buru. Setelah itu kelar, buru ngambil kerjaan yang lainnya. Jadi intinya apa ya? Satu pekerjaan kalau bisa dirampungkan, setelah itu ngambil pekerjaan yang lainnya. Ngoten. Inti saya biasanya saya nggak gambar kayak Hanoman ini. Hanoman yang sepertinya ada Hanoman yang menurut saya ya simple. Ini kurang lebih cuma 2 hari kurang lebih. 2 hari rampung. Ini termasuk gambaran yang simple. 2 hari rampung. 2 hari bro. 2 hari model Anoman kayak gini. 2 hari rampung. Nah gini. Ini kira kalau yang gambaran yang notabene itu jelimet, istilah wong Jawa nih jelimet atau bahasa Indonesia detail, itu ya nyampe 2 minggu. Kalau yang detail, soalnya yang Pak gambar itu yang paling sulit adalah mengaplikasikan warna, kombinasi warna atau apa yang dikatakan lah ornamen warna agar warna itu bisa hidup. Istilahnya enggak syukur-syukur menyatukan warna biasanya. Cara ngoplos warna gimana biar gambaran itu bisa hidup ya tergantung kita cara ngoplos warna. Biar warna itu hidup, gambaran juga hidup. Apalagi yang ke gambaran yang 3D itu sangat sulit. Membuat hidup itu sangat sulit. Biasanya. Niku napa nggih jujur kula pribadi niku lak ningali sing terlalu detail jadi dereng gambar pun mumet mon. Iya, memang butuh kesabaran, ketelatenan, dan fokus. Yang penting tahu dasarnya. Dasarnya menggambar. Insya Allah di Banyuwangi itu banyak ahli-ahli menggambar. Itu banyak. Yes, pokoknya pesan saya ya yang penting cara menggambar butuh ketelatenan, kesabaran, keuletan. Ya. Cara nyeket gambarnya gimana. Banyak variasi-variasi cara teknik-teknik menggambar. Toh teman-teman yang ada di Banyuwangi maupun luar Banyuwangi, mereka ahli-ahli semua, saya rasa. Seperti itu. Ngoten. Nggih. Niki wau kan masalah gambar Pak aku gambare rada njluwimet bro tenan bro. Ampun aku gambar bro. Soale iki walah wis gak siji nggih niki kula niki siji nggih mboten telaten nek soal gambar niku mboten telaten. Sing kaping kalih pendak nyoba kena paido wis. Mentalnya kalau misalnya dikritik orang lain justru jangan merasa
minder atau gimana, justru malah kritikan orang lain itu memicu kita untuk menjadi lebih baik. Jadi kritikan itu anggap saja sebagai cambuan kita untuk menjadi lebih baik. Nggak perlu marah sebenarnya. Itu kuncinya kita kalau mau sukses. Ya kritikan itu memang wajar, ini duniawi, manusiawi lah kritikan itu. Tapi yang selama kritikan itu membangun ya nggak jadi masalah. Begitu. Ya bro, teh, nggih, pripun nggih Mas, soalnya jiwa-jiwa muda kan ngeten iki kok dikritik, alah guyamparan kok ngono ae. Wis sesuk gambar akhirnya pun mutung nggih, mutung. Putus asa dan nggak mau gambar. Justru jangan malah putus asa, justru malah kita harus giat belajar. Harus giat belajar. Jadi kritikan itu menurut saya pribadi, justru saya semakin dikritik itu semakin terpicu adrenalin saya untuk menjadi yang lebih baik. Misalnya kalau saya, jadi kritikan itu buat saya ya wajar-wajar saja, bukan malah saya putus asa, enggak. Justru malah semakin tambah maju. Makin tambah maju, tambah jos pro. Ora koyo model ngene iki wis kritik sithik ae guys. Glendot. Niki kembali lagi teng motif nggih Om. Iya. Kula kan nate semerep motif Semar. Iya, Semar. Semar. Niku kan wah iki aja-aja enek filosofi tersendiri iki kok gambar Semar Om Jai iki ngoten. Oh, kalau untuk tokoh pewayangan Semar sepengetahuan saya itu Semar adalah itu kalau di Jawanya adalah Punokawan, dan mereka adalah penasihat dari Pendawa Lima. Penasihatnya dari Pendawa Lima dinamakan Punokawan itu ada 4: Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Itu ada 4. Dan mereka tokoh Semar itu sendiri adalah tokoh yang sangat berwibawa dan kata-katanya selalu bijak, dan dia selalu mengedepankan kebenaran dan kejujuran. Makanya dia sebagai penasihat bagi raja-raja yang dulu, terutama Pendawa Lima itu adalah penasihatnya Punokawan itu. Dan Semar itu adalah tokoh wayang yang sangat lembut, sabar dalam menghadapi sesuatu hal apapun. Dia dihadapinya dengan tenang. Habis tenang itu buru memutuskan ucapan-ucapan yang bijak. Dia adalah tokoh wayang yang ada di tanah Jawa itu luar biasa banget. Semar itu menurut saya banyak nasihat-nasihatnya itu bermanfaat. Semar itu. Filosofi ini tiba ngeri bro. Ya kalau ini tokoh Semar ini kalau dikupas habis ya nggak cukup waktu. Globalnya saja, pokoknya Semar itu adalah orang yang sangat jujur, sabar, bijaksana, nasihat-nasihatnya dalam baik itu dalam menasihati cara mengatur ketatanegaraan, dalam berpolitik. Dia pun juga sangat bijaksana dalam memutuskan suatu perkara, sangat bijaksana. Jaga sana itu sampai sepengetahuan saya. Mungkin kurang lebihnya ya mohon maaf. Tapi niku nggih pun mewakili sedanten lho. Nggih, pripun nggih? Soale kula pribadi ini kurang paham lah teng. Memang orang-orang tertentu yang suka dengan dunia wayang, memang orang-orang tertentu. Bahkan saya sendiri bukan ahlinya sebenarnya, cuma ya belajar sedikit kayak
apa ya, tentang filosofi tokoh pewayangan. Ya memang seneng banget sih dengan dunia wayang, itu seneng banget. Wayang itu ibaratnya kayak manusia ini, kita ini hanyalah istilahnya hanya sebuah wayang, dan kita hanya digerakkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Makanya dalangnya itu adalah Allah itu sendiri. Oh, nggih lak niku nggih. Leres nih. Dan wayang itu hanyalah sebuah wayang. Kita manusia yang ada di dunia ini ya hanya sebuah wayang. Berasal dari ketiadaan, buru ada, sampai tiada lagi, ada lagi. Itu karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Wah, kowe mau bro lah sampai iki dikupas sesuk iki bro. Gak cukup waktu kalau ngupas dunia wayang. Dikupas sampai sok mben iki. Nah niki kembali teng gambar. Iya. Jenengan niku prosesi pengeletan napa plastik niku ndamel obat nyamuk napa saudara? Kalau dulu saya pakai obat nyamuk atau obat nyamuk bakar. Ya dulu. Karena obat nyamuk bakar menurut saya itu mengganggu pernapasan kalau terlalu lama. Oh, ngoten. Ganggu pernapasan, makanya saya beralih ke soder. Soder itu lebih apa ya? Panasnya itu lebih ngarani apa? Anteng, panasnya anteng. Kalau obat nyamuk atau obat nyamuk bakar itu kan panasnya mungkin 4-5 conyokan aja udah mati. Kalau soder kan enggak, kitanya anteng, cara panasnya itu anteng. Jadi kita nyanyanya juga nyaman dan itu tidak mengganggu kesehatan. Kalau obat bakar itu biasanya di pernapasan apa ya ngarani wong Jawa mengi. Hik ngatane. Mengi. Saya soalnya pernah mengalami seperti itu. Oh, ngoten nate ngalami seperti itu. Kalau cuma sekedar dalam waktu yang sangat sedikit ya nggak sampai, tapi kalau sampai 1 hari ya nang pernafasan terganggu. Kalau pakai soder kan enak. Toh teman-teman sekarang ya juga pakai soder kan. Oh. Monggo silakan minum. Nah niku nek ndamel soder niku sodere pun modifikasi napa nembe tumbas teng toko niku langsung damel dipakai no? Biasanya saya sendiri saya modifikasi biar nggak begitu panas, panasnya juga nggak terlalu panas. Karena ini medianya adalah plastik. Dan solder yang ada di toko itu kan diperuntukkan untuk tembaga atau tinol, apa ngarani, timah. Nah, timah ya. Dan apabila medianya plastik itu kita pakai solder yang wattnya itu kurang lebih hanya cuma sekitar 20 watt apa gimana. Itu nggak begitu panas, juga nggak begitu dingin, nggak begitu dingin ya, panasnya sedang-sedang saja soalnya medianya plastik kan. Tapi kalau wattnya itu sekitar 40 itu ya biasanya mudah bolong berlubang. Tapi itu tergantung skill individu masing-masing. Tergantung skill individu. Kalau mereka sudah biasa meskipun wattnya tinggi ya nggak sampai berlubang. Tergantung skill mereka masing-masing. Kebiasaan lah. Skill bro, skill. Skill itu penting. Ora syukur-syukur bro. Soder barang gak syukur-syukur. So sampean soder tas tuku toko meremuk gawe bolong kabeh. Ya memang harus dimodifikasi biar nggak sampai berlubang. Banyak teknik-tekniknya caranya memodifikasi. Niku napa ngarani? Modifikasine niku jenengan iki ambak napa temene Om?
Kalau dulu saya minta tolong sama temen saya yang ada di mana ya, Lidah, itu namanya Oh, Mas Prayet. Mas Saya Prayit. minta, saya Mas Prayet dari tim Pukru itu saya minta tolong untuk memodifikasi. Setelah tahu ya modifikasi sendiri. Ini istilahnya minta ajar lah. Pengen diwarai sik baru nganu dhewe. Kreatif, Bro. Om C iki kreatif, Bro. Iki gambarane kabeh conyokane wis teko soder iki. Ngeri, Pak. Keren. Terus niki kan napa nggih? Karyane jenengan sing menurut jenengan paling sulit niku sing pundi to, Om? Untuk karya saya sendiri, memang saya paling suka itu gambar yang istilahnya apa ya, lek wong Jawa jelimet. Saya paling sekali yang jelimet. Semakin rumit itu semakin suka. Gambaran yang semakin rumit semakin suka. Lah iki lho, Bro. Liyane sing golek sing penak-penak Om J malah sing rumit malah paling suka. Istilahnya banyak ornamennya, terus tingkat gambarannya itu rumit, itu biasanya malah semakin suka. Kayaknya ada tantangan tersendiri ya. Untuk saat ini yang paling jelimet adalah yang naga itu. Saya gambar naga itu yang paling, naga hijau niku. Itu saya ngadopsi berbagai macam gambar. Jadi kalau kalian cari di YouTube nggak ada. Kalian cari di Google nggak ada, karena itu berbagai macam gambar yang saya adopsi, cuma saya aplikasikan menjadi seperti itu. Kalau naga. Jadi meskipun kalian cari, kadang kalian cari di Google ya nggak ada. Ora enak, Bro. Itu aplikasian. Itu saya ngadopsi macam-macam gambar, tapi ya cuma naga, cuma gambarnya saya adopsi. Itu ntar bagian mata saya ngambil gambar ini, ntar bagian hidungnya saya ngambil gambar yang ini. Jadi diadopsi. Ntar cakarnya atau gimana. Itu naga hijau itu apa ya, kayak naga yang mau keluar dari sarang itu sebenarnya. Itu gambarannya seperti itu. Temanya naga yang mau keluar dari sarang, istilahnya mau arep metu nang guwa, teko guwa. Iki mau, Bro, nagane metu, nagane wis mulai metu teko guwa. Wesan, nagane wis metu teko guwa wesan. Naga ijo, Hanuman, terus Dewi Kali nggih. Iya, Dewi Kali. Dewi Kali. Nah, antarane niku sedanten sing menurut jenengan paling sulit niku naga ijo nggih. Ya, naga ijo. Naga ijo itu menurut saya ya termasuk sulit lah. Itu pun menurut saya masih belum kategori sempurna menurut saya. Itu masih ada kekurangan. Soalnya kalau jiwa seniman saya itu kalau gambar itu pasti ada kekurangannya, masih belum puas. Masih belum puas. Pengennya itu gambar terus kan. Tapi kalau terus-terusan gambar, terus di medianya itu media layangan, mau nyampe berapa layangan saya? Pengennya ya gambar aja terus. Wah, iki lho, Bro. Gambaran iki padahal wis menurut aku pribadi ki wis apik ya, wis 3D ya to. Sempurna menurutku. Cuma jare Om J sik enak kekurangan lho. Iya, menurut saya itu masih belum. Itu aja masih ada spedol yang belum saya kasih plastik itu. Ada tingkat kedetailannya. Soalnya aku lak ndelok teko gambarane teko sisik-sisike kalau berusaha kayak asli lho, Bro, sisik-sisike sing jelimet-jelimet sisik kae. Ya itu saya paling suka yang gambaran yang rumit.
semakin rumit ada tantangan tersendiri. Ada tantangan tersendiri Kumu Kalau Pro. yang simpel-simpel kayak Anoman ini cukup 2 hari, ini termasuk gambar yang paling simpel, nggak begitu banyak mikir lah. Aplikasi warna itu nggak perlu banyak mikir kalau Anoman. Tapi kalau Anoman yang full itu banyak interiornya, itu ya bagus kalau mau dibikin jelimet detail itu ya. Nah hasilnya juga bagus, kayak manik-manik hiasan. Nah, itu yang paling sulit sebenarnya kayak gitu. Terus cara memadu warna biar gambaran bisa hidup gitu. Yang penting pokoknya butuh kesabaran, ketelatenan lah. Bener nih. Nek sing ra sabar ya wis. Nek sing ra sabar wis ndelok bro. Timbangane malah diwek-wek wing malane. Soale nate Om, niku gambar ora dadi. Gambarne ora dadi wis rasane kepengin. Untuk teknik gambar biasanya kalau kita tergantung pemilihan gambar. Kita mau milih gambar misalnya ini tip ya. Tips. Ya, kalau bermanfaat ya monggo ditirukan, kalau nggak bermanfaat, nggak sepaham ya abaikan aja. Nggih. Ini kalau saran saya untuk gambar tema, kita ngambil tema biasanya tema hidup. Misalnya kayak yang nuansanya ada nyawa, misalnya kayak harimau, terus kayak apa ya, kayak manusia apa gimana, terus kayak binatang lah itu kan yang punya nyawa. Itu fokus saja dulu di mata. Kalau saran saya pokoknya matanya hidup ya insya Allah semuanya ikut hidup. Sama juga yang paling faktor yang utama ya adalah apa ya, penggabungan warnanya juga harus pas Nggih. Jadi dunia komunitas ya itu kan di Banyuwangi macam-macam. Jenengan niku ikut komunitas apa enggak Om? Napa pribadi aku Kopdarono rono rene ngoten. Ya gimana ya, sebenarnya saya ikut komunitas di Sewangan Indonesia dulu. Saya juga ikut komunitas di Pelayang Banyuwangi, saya juga ikut di Pelayang Banyuwangi, dan di PNB juga saya ikut di PNB ya gitu. Cuma saya itu orangnya nggak suka ribet. Apa, nggak mau diikat oleh komunitas itu sendiri. Leres. Komunitas sih saya nggak mau diikat oleh komunitas itu sendiri, karena ini toh cuma sekedar layangan, dan saya cuma istilahnya apa ya, mau berkarya di dunia layangan ini tanpa harus ada komunitas yang mengikat. Nggih. Tujuannya saya hanya untuk berkarya dan kerukunan. Cuma itu aja. Jadi tujuan saya cuma itu aja, bro. Jadi komunitas kalau terlalu mengikat ya saya nggak mau diikat oleh komunitas. Karena toh ini cuma layangan, sekedar hiburan. Cuma sekedar hiburan. Kalau komunitas terlalu mengikat ya saya nggak mau diikat oleh komunitas. Ngoten nggih. Berarti Om Jan iki napa ya? Yes, pinginnya iki ayo nyambung seduluran. Ya, terus ya seperti itu ya. Guyub rukun kabeh. Jadi mau terikat si A, terikat si B. Ya, nggak mau diikat oleh komunitas manapun. Tujuan saya itu ya itu juga tujuannya teman-teman semua. Apabila ada perbedaan itu ya saling maafkan lah. Itu malah lebih mudah, lebih indah istilahnya. Lebih indah, bro. Jadi tolong ego masing-masing ya
jangan dikedepankan, lebih baik kita menyelesaikan masalah itu dengan cepat aja. Menurut saya seperti itu. Oh, ngoten. Dan pribadi saya itu juga nggak mau ribet istilahnya di dalam komunitas itu. Berarti iki mau Inginnya ya netral aja. netral. Yang penting mencari teman itu memang nggak ada batas. Leres nih. Apabila komunitas itu mengikat, mencari teman, ya saya nggak mau komunitas mengikat, nggak mau. Iya bro. Tadi Om Cai netral. Orangnya netral. Netral wong bro, gak terikat kono, gak terikat rene. Intinya mikir guyub rukun, seduluran, happy, seneng. Happy, yang penting seneng. Itu mau bro. Toh ini kan cuma layangan. Cuma layangan. Layangan wis, katingan wis, nganu bedah tuntas golongane filosofi gambar mau wis. Mungkin ndopok kali ini Om kali jenengan cukup sak menten. Kurang lebih dulur kabeh ning kono aku umpomo enek kata-kata sing kurang berkenan njaluk sepuro sing akeh khusus ning Om Jai karo kabeh dulur-dulur pemirsa. Mungkin Om Jai wonten tambahan pesan-pesan? Ya, untuk saya pribadi, apabila dari pertanyaan-pertanyaan Mas Subhan ya, dari pertanyaan-pertanyaan Mas Subhan itu masih kurang pas atau masih apa ya istilahnya, apa ya, kurang pas atau masih perlu pembenahan, ya mohon maaf. Mungkin teman-teman atau ahli-ahli yang lainnya bisa membenarkan atau bisa mengkritik. Saya sendiri terbuka, dan saya memang perlu banyak belajar untuk pertanyaan-pertanyaan dari Mas Subhan terkait dengan filosofi gambar, sendaren, ataupun yang lainnya yang terkait dengan dunia layangan. Bila jawaban-jawaban saya itu masih kurang pas, ya mohon dibenarkan, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pelayang-pelayang yang ada di Banyuwangi, bahkan di luar Banyuwangi. Semoga apa yang jawaban-jawaban saya atau keinginan-keinginan saya pribadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saran saya untuk kesemuanya, kita itu lebih baik menyelesaikan suatu masalah itu dengan cepat aja, saling memaafkan atau gimana. Dan kita harus saling bahu membahu, bekerja sama untuk memajukan dunia layang-layang yang ada di Banyuwangi khususnya. Hilangkan perbedaan, hilangkan kecemburuan ataupun yang lainnya yang bisa memicu pertengkaran. Itu saya harap cepat diselesaikan, dan kedepannya mudah-mudahan Banyuwangi khususnya layangan bisa semakin maju, dan banyak-banyaklah teman-teman baik itu dari tim maupun individu jangan lelah untuk selalu berkreasi atau menggali ilmu, baik itu di bidang suara sendaren maupun di bidang gambar maupun di bidang layangan-layangan, mau dibikin motif apa itu terserah karya masing-masing. Dan kalau bisa ya diperbaiki lagi, tambah baik, tiap hari tambah baik demi kemajuan Banyuwangi itu sendiri khususnya. Sip, gemo bro, pesene Om Jai kabeh pemirsa kono ya toh. Ayo saling berkreasi, semakin maju, semakin hari semakin baik ben aduh kabeh up kabeh ya toh.
Cukup sekian Dopok kali ini bareng Om Jai. Apabila ada tutur kata sing kurang berkenan, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kabeh ning kono sing delok. Pisan kas tak tambahi, aja lali subscribe channel Anak Kampung GSM Moncrot. Salam war. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.